selamat pagi. Selamat pagi, guru-guru, teman-teman sekalian, rekan-rekan kerja yang luar biasa di SMP Negeri 3 ini. Hari ini kita bersama dengan Ibu Alfrida Nona Asri SPG. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Saat ini beliau akan berbagi praktik bersama kita semua, berbagi praktik hal baik dengan tema budaya positif. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan batin mendengarkannya. Tetapi sebelumnya kita bersatu hati dulu dalam doa untuk kegiatan kita hari ini. Kami daulat Ibu Rodesia Maria Firmo SPG. Bapak dan Ibu guru, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut tata cara gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, pujian dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami bersama teman kami melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dalam kegiatan calon guru penggerak bersama dengan Ibu Alfrida. Semoga apa yang dibagikan untuk kebaikan kami bersama, untuk kami lakukan, untuk kami bagikan kepada anak-anak didik kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir bersama saya dalam kegiatan pembahasan modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak untuk calon guru penggerak angkatan 9. Jadi baik, modul 1.4 tentang budaya positif ini sudah kami pelajari di dua minggu sebelumnya. Jadi hari ini saya ingin membagikan praktik baik, tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, tetapi banyak hal baik atau banyak materi baik di modul 1.4 tentang budaya positif yang rasa-rasanya perlu sekali untuk kita ketahui bersama guna kita terapkan di dalam satuan pendidikan kita SMP Negeri 3. Baik, yang pertama kita harus ketahui bersama apa makna budaya positif dan contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Kemudian ada beberapa perubahan paradigma. Kenapa sampai harus ada budaya positif? Itu yang pertama, kebiasaan kita selama ini, Bapak Ibu guru, kita menganggap bahwa murid itu seperti tabula rasa, kertas kosong yang perlu kita tulis atau kita isi. Padahal sebenarnya paradigma itu keliru, karena sebenarnya siswa itu semua sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi mereka sudah semacam punya garis-garis putus-putus atau garis tipis, yang mana tugas kita guru itu untuk menebalkan garis-garis itu. Jadi paradigma yang mengatakan bahwa siswa itu seperti tabula rasa atau kertas kosong yang harus kita isi atau kita tulis itu sebenarnya paradigma yang keliru. Sehingga berangkat dari paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka kita perlu menerapkan budaya-budaya positif yang di sekolah kita masing-masing.
Kemudian ada guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Ini maksudnya bahwa siswa, misalnya kita petani, kalau kita menanam padi, tidak mungkin kita mengharapkan yang tumbuh itu adalah jagung. Atau misalnya kita menanam jagung, kita mengharapkan yang tumbuh itu adalah padi. Jadi artinya bahwa anak yang punya bakat seperti itu, maka kita juga harus membantu menuntun anak untuk berkembang sesuai dengan minat atau bakat yang sudah ada sejak lahir. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak A harus berkembang sesuai dengan bakat atau minat dari anak yang B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk membangun budaya yang positif, itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan seterusnya seperti penjelasan yang ada di layar. Yang berikut ada pertanyaan, apa makna disiplin? Jadi Bapak Ibu, di modul 1.4 tentang budaya positif, ada beberapa hal yang kami pelajari, yaitu tentang disiplin positif, kemudian ada tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Sebentar nanti kita lihat satu persatu. Kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada tentang segitiga restitusi, dan ada lagi satu tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Jadi sebentar itu yang nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat tentang makna disiplin. Mungkin saya bisa sebelum ke penjelasan selanjutnya minta Bapak Ibu guru mungkin yang punya pengalaman atau jawaban sendiri mengenai disiplin. Kalian makna disiplin menurut pengalaman atau refleksi Pak Hasbi. Saya hemat saya bahwa sebenarnya disiplin ini merupakan suatu nilai yang bersifat kebajikan universal, ya. Di mana nilai ini kita terima sebagai suatu hal yang umum kita terapkan di sekolah, sehingga makna disiplin sendiri ini sangat berhubungan erat dengan dunia pendidikan. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yan. Ya, kita lihat sama-sama. Kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib dan teratur, juga kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sebenarnya itu hal yang berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Jadi di dalam menerapkan disiplin sebenarnya tidak harus dengan hukuman. Kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, kalau kita tidak memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain atau orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi itu ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal sudah pasti kita tahu bahwa itu motivasi yang datang dari luar pribadi kita atau dari luar diri. Kalau motivasi internal itu motivasi yang memang tumbuh atau lahir dari diri kita. Kemudian yang ketiga ada motivasi internal dan tujuan positif, disiplin positif. Lanjut.
Ya, ini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi di budaya positif itu yang dipelajari bahwa kenapa tidak peraturan tetapi harus keyakinan kelas. Karena kalau peraturan itu biasanya lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat negatif, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau di keyakinan kelas itu kita bisa rubah dengan jaga atau menjaga kebersihan kelas, jagalah kebersihan kelas, sehingga kalimat-kalimat positif itu dengan sendirinya bisa memunculkan semacam motivasi internal dari dalam diri siswa atau semua pihak sekolah. Kalau peraturan itu sudah dimulai dengan kata jangan, itu seperti mengikat atau melarang, sehingga untuk muncul suatu motivasi internal itu agak susah. Sehingga kenapa di budaya positif itu tidak menggunakan peraturan tetapi yang kita kenal dengan keyakinan kelas, bisa juga keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas tidak hanya dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas, tetapi juga oleh Bapak Ibu guru mapel. Jadi di dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh ketika di kelas bisa dibuatkan kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas itu apa? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Gosen itu tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu apa yang lahir dari dalam dirinya diri dibanding dengan peraturan yang bersifatnya mengikat. Kemudian ini cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Misalnya nanti Bapak Ibu ke kelas untuk mapel yang Bapak Ibu asuh, bisa buat keyakinan kelas supaya ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas itu bisa diberikan semacam konsekuensi. Konsekuensi, jangan lagi hukuman, karena disiplin tadi sudah dikatakan di awal bahwa tidak selamanya disiplin itu harus diterapkan atau didisiplinkan dengan hukuman. Ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas tidak pakai lagi yang jangan, biasanya dirubah membuang sampah pada tempat atau menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi tidak digunakan lagi kata-kata atau kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Curah pendapat itu artinya ketika kita mau membuat keyakinan kelas, guru memberi kesempatan kepada semua peserta atau semua siswa yang ada di dalam kelas untuk menuliskan atau mencurahkan pendapatnya lewat tulisan. Kira-kira kelas seperti apa yang diinginkan atau keyakinan kelas apa yang mau disepakati di dalam kelas tersebut, baik bersama wali kelas ataupun bersama guru mata pelajaran. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin sudah 1-2 tahun ada yang mau ditinjau kembali atau ada perubahan juga bisa ditinjau kembali keyakinan kelasnya. Kemudian yang berikut itu ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini ada saya selipkan contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang kami sudah buat di kelas 8. Jadi foto yang pertama adalah saya membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Jadi saya jelaskan dulu perbedaan peraturan dan keyakinan. Kemudian setelah mereka pahami, saya bagikan memang itu kertas namanya sticky note. Lalu dituliskan, kemudian mereka tempelkan, menuliskan dan menempelkan hal apa yang diharapkan. Ada beberapa siswa yang memang harapannya sama, tapi ada juga yang berbeda. Kalau yang sama itu kita bisa rangkum menjadi satu saja, sementara yang berbeda itu baru kita rincikan masing-masing. Jadi ini
dokumentasi kegiatan kami yang sudah jalan, keyakinan kelas. Kemudian yang berikut, setelah kita membuat, menulis dan menempelkan, kita merangkum keyakinan kelas. Jadi yang sudah ditempelkan ini, yang menggunakan sticky note ini, kita rangkum lagi di satu kertas sebagai hasil. Oh ya, kelas 8, keyakinan kelas bersama guru matematikanya maunya seperti ini. Jadi kita rangkum. Setelah kita rangkum di kertas yang baru atau di tempat yang lain yang dari sticky note ini, guru mata pelajaran atau guru wali kelas bersama semua siswa harus menandatangani kayak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikut, ya ini saya minta Bapak Ibu mungkin bisa menjawab ini. Jadi ini ada pertanyaan, tindakan, lalu dari tindakan-tindakan ini menurut Bapak Ibu apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ini kita sudah masuk di materi tentang hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Tetapi sebelumnya ada pertanyaan untuk kita supaya kita sebelum masuk ke materi itu kita bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Mungkin untuk nomor 1, teman-teman ada yang bisa menjawab? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ibu Eni? Ulang, mencatat 100 kali. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah, artinya kalimat itu yang dia catat sebanyak 100 kali di buku karena dia terlambat. Jadi misalnya guru piket atau wali kelasnya meminta dia untuk mencatat itu sebanyak 100 kali di dalam bukunya. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Menurut saya Ada, konsekuensi. menurut Karena sebelumnya sudah pernah dibuat kesepakatan, sehingga konsekuensinya dia sudah tahu bahwa kalau saya melanggar ini konsekuensinya saya harus menulis yang ini. Jadi itu konsekuensi menurut saya sih. Kalau Pak Aris? Kalau saya sih hukuman. Karena dia harus menulisnya banyak sekali 100 kali. Oke, baik, terima kasih. Sampai. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu sampai yang terakhir baru kita lihat jawabannya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ya? Bagaimana teman-teman? Hukuman ya? Oke. Yang berikut, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Bapak disini buat hukuman. Oke, hukuman. Ya, kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian. Hukuman ya? Meminta murid tidak menggunakan sepatunya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya Pak Aris? Konsekuensi. Oke, baik. Kalau begitu mari kita lihat jawabannya bersama ya. Ya, ini jawabannya. Ya. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Ya. Karena dengan mencatat sebanyak itu juga tidak membuat siswa untuk tidak terlambat lagi. Seperti yang Mama sampaikan, konsekuensi bahwa sebelumnya ada aturan. Jadi ini kita menganggap bahwa sebelumnya itu belum ada aturan yang seperti itu, tetapi kalau yang seperti ini itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket, betul ini hukuman. Push up 15 kali, betul hukuman. Mengganti tugas teman itu betul konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan
sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam juga hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan tadi PJOK tadi konsekuensi. Yang mau saya jelaskan di sini perbedaan dari lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat dengan karena untuk mengikuti pelajaran PJOK. Sepertinya sama tetapi punya jawaban yang berbeda. Yang di atas itu hukuman, yang di bawah konsekuensi. Ya, di bawah itu kenapa konsekuensi? Karena pasti di dalam olahraga atau PJOK ketika sebelum kita memulai pembelajaran itu biasanya ada pemanasan, kita lari keliling lapangan. Jadi ketika siswa yang terlambat memang konsekuensinya dia harus lari. Tetapi kalau yang kita terlambat hadir di sekolah lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali itu kan tidak ada hubungannya sebenarnya. Jadi itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Oke. Nah itu ada perbedaan hukuman. Nah, yang berikut, materi yang berikut kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan cinta kasih atau diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan diri. Nah, di sini ada semacam ilustrasi. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Baik. Ya. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani, kalau kita berlaku seperti Ibu Ani, sebaiknya yang harus kita lakukan adalah mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi saya rasa teman-teman pasti kita sering mengalami itu. Ada anak yang memang ingin memenuhi kebutuhan misalnya ingin sering diperhatikan, kebutuhan kasih sayang, sehingga dia banyak berbuat ulah yang kita mungkin tanpa bertanya terlebih dahulu, mencari tahu terlebih dahulu, lantas kita langsung memberikan hukuman. Jadi dari apa yang dialami Ibu Ani tadi, yang sebaiknya dilakukan pertama adalah kita mencari tahu dulu kira-kira alasan Agus itu seperti apa. Kemudian apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Ya, karena dia tidak ada bekal, dia lapar toh, jadi terpaksa dia harus mencuri atau mengambil makanan orang lain karena kebutuhan hidupnya yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang berikut, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan itu disebut kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang berikut, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Lalu yang terakhir, kemungkinan kalau jawaban Agus itu karena iseng saja, maka itu merupakan kebutuhan kesenangan. Karena ada anak yang memang dia sebenarnya tidak ada tujuan tertentu, tapi karena dia iseng, jadinya senang. Jadi dia butuh suatu kesenangan dengan mengisengi atau menjahili atau mengganggu temannya. Jadi dari ilustrasi ini, apa yang dialami Ibu Ani, itu bisa kita simpulkan bahwa satu masalah yang dibuat oleh siswa sebenarnya ada banyak sekali jawaban yang bisa kita gali atau kita cari tahu dari siswa. Jadi tidak serta-merta kita langsung menjudge atau menilai bahwa siswa itu begini-begini sebelum kita mencari tahu terlebih dahulu. Jadi dari ilustrasi bahwa dia mengambil makanan temannya, setelah kita mendengarkan laporan sebaiknya kita mencari tahu. Jadi jika jawabannya seperti yang ada di penjelasan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa anak ini sedang memperjuangkan kebutuhannya apa. Apakah ingin diterima, apakah kesenangan, apakah kebebasan atau penguasaan. Terkadang ada yang merasa dirinya paling hebat di kelas, itu juga sering membuat pula untuk menakut-nakuti teman. Itu kebutuhan akan penguasaan atau diakui kemampuannya. Oke, kita lanjut. Ya.
Nah, yang berikut kedua dari yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol. Teman-teman, ini saya rasa selama ini kita sudah pernah buat. Hanya mungkin kita tidak tahu itu namanya apa. Kalau yang saya buat begini namanya apa kita tidak tahu. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini posisi penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Kalau untuk posisi penghukum, saya rasa selama bertahun-tahun kita menjadi guru, kita sudah pernah ada di posisi itu. Betul nggak Bapak Ibu? Posisi penghukum. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu biasanya kita juga serta-merta langsung memberikan hukuman kepada siswa, entah itu hukuman secara verbal maupun secara fisik. Kemudian untuk posisi penghukum itu biasanya ditandai dengan indikasi atau indikatornya itu suara kita itu keras. Suara kita keras, kemudian ada hukuman yang kita sampaikan secara verbal. Misalnya ada kasus, misalnya ada siswi yang hari Senin tidak menggunakan sepatu warna hitam misalnya. Kemudian ditegur oleh pembina OSIS dengan suara yang menghardik. Kau kenapa tidak pakai sepatu hitam? Itu kan sebenarnya buka sepatu dengan suara yang menghardik, nada yang lebih tinggi, lalu sekarang buka sepatumu dan segala macam seterusnya. Itu kan memberikan hukuman secara verbal. Jadi hukuman itu tidak selamanya harus diberikan dengan bahwa harus pukul. Saya tidak pukul dia berarti saya tidak memberikan hukuman, tidak. Posisi penghukum itu bisa memberikan hukuman dengan hukuman secara fisik, tapi juga bisa secara verbal. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini bisa terjadi juga terkadang. Misalnya Ibu Berta tidak ada di kelas, terus minta tolong ke saya untuk jaga kelasnya, kerja tugas bahasa Indonesia. Terus ketika saya sudah tidak bisa menangani anak-anak, saya kemudian memberikan pernyataan atau kalimat seperti ini kepada siswa, tolong kerjakan, nanti sebentar Ibu Berta marah dan ini atau Kepsek marah dan ini. Nah, itu sebenarnya dengan kalimat seperti ini kita sudah memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan kita menyebutkan kalimat itu, siswa akan merasa bersalah. Oh iya, kalau kami buat begini, kami salah Ibu, kesian Ibu. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa kita sudah ada di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi teman. Saya yakin juga selama ini kita sudah ada di posisi itu. Ada banyak siswa yang merasa dekat dengan kita, mungkin karena tutur kata kita yang lembut, kita merasa dekat dengan mereka, dan seperti teman itu kita berada di posisi teman. Kemudian ada posisi pemantau. Ini guru yang tiap hari memantau siswa dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi dia hampir sama dengan penghukum, tetapi nadanya masih lebih datar bedanya. Kalau penghukum itu nadanya lebih tinggi, kemudian ada hukuman secara verbal maupun fisik. Kalau pemantau biasanya dia melihat segala kesalahan siswa itu dari aturan-aturan yang ada. Misalnya, tahu tidak hari ini harus pakai sepatu warna apa? Tahu tidak hari ini harus seragam apa? Itu biasanya kita sudah berada di posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini yang diharapkan agar kita semua, Bapak Ibu guru, bisa ada di posisi ini. Artinya kita menyelesaikan semua persoalan atau masalah yang ada pada siswa dengan cara-cara atau dengan tindakan-tindakan yang tidak serta-merta langsung menghukum, langsung sesuai dengan peraturan, tetapi kita bisa merangkul anak itu, kemudian kita bisa mendorong atau menuntun anak untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami. Dan posisi manajer ini bisa kita terapkan kalau kita belajar yang namanya segitiga restitusi, atau apa itu restitusi. Jadi ini mungkin materi yang terakhir. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses restitusi itu kita bukan siswa yang sudah salah lalu kita serta-merta kita langsung hukum begini sehingga dia merasa lagi minder, teman-teman.
Tapi contoh misalnya ada 2 siswa yang berkelahi misalnya, kemudian ada 1 siswa yang sampai dengan kancing bajunya terlepas, kita harus membuat proses restitusi ini di mana dua-duanya itu kembali pada posisi semula. Bahwa yang satu juga tidak merasa bahwa dia dirugikan, yang satu juga tidak merasa bahwa dia dirugikan. Jadi 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini kita buat tawaran dengan siswa, bukan paksaan di restitusi. Kemudian restitusi itu untuk menuntun siswa melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid untuk yang berbuat salah pada kelompok ini. Jadi kalau kita menggunakan restitusi, siswa yang sebelumnya salah tadi dengan sendirinya dia akan merasa lega dan dia bisa kembali ke kelompoknya juga dengan rasa yang bahagia, tidak lagi minder. Biasanya kalau kita habis hukum siswa kan siswa malu mau kembali lagi ke kelas. Dia seperti minder lagi mau bergabung dengan temannya. Tetapi dengan segitiga restitusi itu diharapkan tidak akan terjadi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Misalnya siswa ada masalah, kita panggil dia. Usahakan kita menghindari untuk menegur siswa secara langsung di depan teman-temannya atau di depan bapak ibu guru yang lain. Mungkin kita panggil 4 mata dari siswanya lalu kita bertanya, apa benar yang kita dengar? Jadi kita tidak langsung setelah dengar kita langsung menilai bahwa siswa itu begitu. Jadi kita minta jawaban dari siswa tersebut benar tidak. Kita stabilkan identitasnya. Setelah dia sudah merasa tenang, merasa stabil, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua, ya kita mengatakan, oh misalnya Astin sering terlambat ke sekolah. Kita terus dilapor oleh piket. Jadi sebagai wali kelas mungkin saya panggil lalu tanya benar tidak yang piket sampaikan. Nah itu adalah tindakan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Lalu kita sebagai guru kita harus memberikan kalimat seperti ini supaya proses menstabilkan identitas itu berjalan. Misalnya semua orang tuh pasti pernah punya kesalahan, pernah berbuat salah. Jadi jangan merasa bahwa hanya engkau sendiri yang punya salah, tetapi yang paling penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Nah ini masuk di dalam menstabilkan identitas. Kalau yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita sampaikan bahwa terlambat itu memang tindakan yang salah. Apakah dia bersedia untuk memperbaikinya atau tidak? Itu memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Jadi kalau dia terlambat, keyakinan kelas apa yang dia langgar? Ya, biasanya terlambat itu berarti disiplin toh atau tertib waktu. Lalu setelah kita 3 langkah ini selesai, kita berikan solusinya. Atau siswa menemukan sendiri solusinya. Ibu, saya terlambat karena malam saya sering main game misalnya. Kalau dengan seperti ini maka saya berjanji untuk tidak main game lagi misalnya. Jadi siswa itu dengan sendiri dia menggali apa yang sebenarnya terjadi, permasalahannya apa, lalu solusinya apa. Itu yang sebenarnya inti dari segitiga restitusi atau restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ini ada dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap contohnya 2 siswa yaitu Astin dan Aryo dengan permasalahannya masing-masing. Kemudian yang terakhir sudah selesai. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya? Baik, bisa bertanya dulu. Tadi dijelaskan bahwa ketika seorang guru itu kan harus memperhatikan peran guru ya. Ada 5 itu ya. Pertama adalah penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga apa itu yang ketiga? Teman dan pemantau dan manajer. Baik. Kenapa kita harus dituntut sampai pada posisi manajer untuk menangani anak-anak yang bermasalah? Karena selama ini memang
banyak guru merasa bahwa dia sudah berhasil menjalankan perannya untuk mendidik anak dengan mungkin satu contoh mungkin seperti menghukum, bahwa dalam menghukum bagi anak akan berubah, kemudian dia merasa bahwa dia berhasil. Tapi bapak menjelaskan ini kami tahu bahwa seorang guru itu harus memiliki daripada posisi manajer. Mengapa? Ya. Baik, terima kasih Pak ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kenapa kita harus berada pada posisi manajer? Posisi manajer tadi biasanya kita lakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya bahwa kita mau supaya siswa itu kembali lagi ke dalam kelompoknya dengan rasa senang atau bahagia. Saya yakin kita sebagai guru kita tidak mau bahwa siswa kita datang ke sekolah belajar dengan hati yang penuh rasa sedih. Karena biasanya kadang pada posisi penghukum kita tidak sadar, kadang kita kasih hukuman baik verbal ataupun fisik menimbulkan rasa dendam atau sakit dalam diri siswa. Itu sebenarnya kan tidak kita inginkan. Sehingga kenapa kita diarahkan itu ke posisi manajer, supaya kita bisa membawa kembali, merangkul kembali siswa yang bermasalah, yang punya masalah itu kembali kepada kelompoknya dengan hati yang senang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin sekian saja dari saya teman-teman. Terima kasih banyak untuk dukungannya, untuk waktunya. Terima kasih Pak Aris, Ibu Virgo. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi ini apa yang saya sampaikan, semoga kedepannya bisa berguna bagi kita, juga untuk anak-anak didik kita di SMP Negeri 3. Selamat siang untuk kita semua, Tuhan memberkati.